فتحة يتابع الخبر وتمام كل سؤول ضلال وعلى صلاح الشان ظاهرا وباطنا وبنية أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا في الدين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب سيدي الشيخ عبد الوهاب الشعراني وسيدي الشيخ أبو إسحاق إبراهيم المبتولي طيب الله ثراه ثم إلى روح مشايخنا ومربي روحنا خصوصا معلم شافعي حزام أبو استخاري بن سيف أفسير كي عبد الله شافعي بن حسن مرتضى حبيب عبد الله بن حسين الشامي ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا ومن يجاهد لدينك ومن يؤمر لدين الإسلام وإلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى أدام النفع به وببركة علومه في الدارين آمين قال رضي الله عنكم بسم الله الرحمن الرحيم. Ini para jemaah sekalian, kita menjelaskan tentang lembaran yang ada di tangan jamaah terkait dengan bulan Muharram, bulan tahun barunya umat Islam. Dengan apa kita harus bersemangat ibadah? Tentunya motivasi keilmuan mendorong kita dalam rangka memotivasi masuknya tahun baru Islam agar semangat. Ada satu jalur di antara beberapa jalur ibadah ini disampaikan oleh spiritual kelas tinggi dan beliau memang sampai di puncaknya, yaitu Sayyidi Syekh Abu Ishaq Ibrahim Al-Mabtuli. Beliau ini yang ngarang kitab Minahus Saniyah. Kalau Wasiatul Mustafa pinggirnya, itu tengahnya Minahus Saniyah. Dua-duanya mu'alif hatamin tuh. Tiap Ramadan Wasiatul Mustafa hatam. Ini kitabnya di tangan saya ini. Tengahnya ini Minahus Saniyah. Di sini Syekh Abu Ishaq Ibrahim Al-Mabtuli banyak memberikan semangat kepada kita. Nanti karena kalau saya baca ada tobat mingguan, ada tobat harian, ada tobat tiap malam. Sini mau dijelasin. Kata beliau,
Aku berangkat dari tobat. Bukan dari tahajud, bukan dari hajat. Nanti di sini jelasin. Apa alasan beliau bagi para formula yang ingin mendekatkan diri kepada Allah? Karena dosa itu Pak lebih banyak yang kita lakukan. Beliau bilang kalau hajat langsung dikerjain, dosanya nggak diurusin, nggak punya malu, merengek-rengek aja, dosanya kagak ditobatin, ngerasa kita udah keren nih, udah hebat deh sholat tahajud, sholat hajat. Menurut beliau ada satu yang tersisihkan, yaitu masalah taubat. Nah ini nanti di situ penjelasan kelebihan di hari Jumat, sholat Jumat berjamaah, itu tata caranya ada di situ. Itu saya simpulkan tobat mingguan. Kalau tobat harian habis sholat istighfar. Sebegitu bijaksananya ulama-ulama kita supaya kita masuk kategori orang yang bertobat. Nanti kalau tobat tiap malamnya, sholat sunat tobat. Itu rangkaiannya Pak, ternyata. Ya saya lama gitu ngikutin ngaji, nggak bisa, dari dulu juga kagak bisa. Kesini, oh ini undak-undakannya ini. Ibarat kata kita mau naik tangga nih, kalau tank ke atas kan ada anak tangganya, terus diikutin. Kalau di kitab namanya Salalimul Fudola, anak tangga menuju keutamaan. Itu apa namanya, Hidayatul Azkiya, disarahkan nama Syekh Nawawi, namanya Salalimul Fudola. Kalau Said Abu Bakar Asy-Syatta mensarahkan kitab Hidayatul Azkiya, itu nanti Adkiya fi Thariqatil Auliya. Emang tasawuf kudu ngaji Pak. Kalau kita nggak ngaji tasawuf, nggak berasa pulen ibadah. Tahu pulen nggak? Bahasa apa itu? Belum, nggak bisa ngerasain lezatnya ibadah kalau nggak ngaji tasawuf. Kalau ngaji tasawuf nanti nggak pernah kita memframing orang, membicarakan orang, yang penting kelezatan sendiri ibadah. Jadi kalau orang lain beda ibadahnya, udah biarin aja, ini urusan dia. Kan surga ada 8, jalurnya ke surga ke sini nanti beda-beda. Itu urusan tobat. Saya bacakan dulu ini, baru nanti diruntut dari sini biar tahu. Hidup ini sekarang Pak, bukan sekarang, sebenarnya dari dulu harus punya keistimewaan, punya keahlian. Nah inilah sholat tobat nih. Nanti kita dididik sama Allah, punya kelebihan masing-masing. Jadi dalam hidup nih, apalagi sekarang zaman digital. Kalau kita nggak punya keahlian, tambah tua, dapatnya bongkok doang. Anak pada jauh, ngurusin bininya. Tinggal aki-aki sama nini berdua aja. Dulu capek ngurusin anak. Kalau kita nuntut mulu sama anak, stres nanti. Tapi kalau dikasih kelebihan, punya keahlian, berdua aja hidup nyaman aja udah. Dikasih tenang ibadah. Ini awalnya dari taubat. Saya bacakan dulu di sini. Wa bada'a asy-syaikhu bit-taubati. Pengarang kitab ini Sayyidi Syekh Abu Ishaq Ibrahim Al-Mabtuli bilang, karena aku sudah mencapai spiritual di level tinggi, maka perjalanan spiritual beliau kasih tahu sama kita.
Apa hikmahnya? Orang kalau mau naik ke level berikutnya, tobat dulu. Tuh hikmahnya apa? Itu dulu, awali dulu, bukan hajat, Pak, bukan. Ya kalau sholat wajib jangan ditanya, itu sih udah kewajiban. Kok sholat wajib kagak dibahas? Yang wajib dibahas-bahas. Udah jelas maksudnya. Mungkin nggak ada sunat tanpa wajib? Nggak bisa. Ya, ada wajib tuh, baru ada sunat. Makanya orang terbalik, ngerjain yang sunat getol, yang wajib kagak. Giliran puasa Ramadan nggak puasa, giliran puasa pelet rajin bener. Jangan terbalik. Sholat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kagak. Tahajud rajin bener. Ada orang begini. Di sini juga ada. Mana ketahuannya orangnya. Hitam jidatnya juga. Sholat wajib kagak mau. Tahajud aja. Mana ada sunat tanpa ada wajib. Jadi wajib mah nggak usah dibahas-bahas. Karena itu namanya apa istilahnya itu, barang yang sudah jelas dijelasin lagi malah jadi burak intinya. Istilah orang ngaji namanya tahsilul hasil. Udah hasil dijelasin lagi, remang-remang jangan. Kagak bener. Nah ini di sini taubat li'annaha asasun likulli maqamin yataraqqa ilaihi al-'abdu hatta yamuta. Karena sesungguhnya taubat itu adalah pondasi. Masjid ini kalau nggak ada pondasinya rubuh. Jadi takwa itu apa? Taubat itu pondasinya. Jadi mau naik anak tangga berikutnya, taubat dulu. Naik lagi anak tangga berikutnya, taubat dulu. Kalau ini tobat pondasi kagak ada, nggak bisa ngebangun. Boro-boro tangga bangunnya kagak ada. Itu kata Syekh Abi Ishaq Ibrahim Al-Mabtuli yang ngarang kitab Minah Husaniyah. Betapa pentingnya tobat. Likulli maqamin, bagi tiap-tiap makom. Orang tuh ada makom masing-masing, Pak. Ada yang makomnya rajin sedekah, sholat wajib dikerjain, yang sunat qobliyah kagak, badiah kagak, tahajud kagak. Yang penting wajib aja, udah sedekahnya. Nanti dari pintu sedekah dia masuk surganya. Ada yang sedekahnya nggak pernah. Tapi sholat wajib dikerjain berjamaah tiap waktu, rajin banget. Ba'diyah, qobliyah, jalanin. Nanti masuk surga lewat pintu itu. Kita nggak bisa serakah, Pak. Kalau Rasulullah memang kan percontohan kalau Nabi. Apa juga digarap semuanya. Kita nggak bakal bisa. Ada yang rajin tahajud, sholat berjamaahnya kagak. Ada yang rajin sholat duha, ke masjidnya susah. Itu nggak bisa. Harus diambil semuanya. Karena kekuatan manusia berbeda-beda. Sesuai jalur surga ada 8. Kan pintu surga ada berapa? Pintu surga ada berapa? Oh, pantas ditanya kagak nyautin, belum pernah ke sono ya? Ya sama. Kita kan cuma informasi. Kata Nabi itu. Kalau Nabi sih udah ngontrol ke sono, Pak. Nabi ngontrol. Bilangin pintu surga ada 8, pintu neraka ada 8. Udah disabak kalau orang Sunda bilang. Udah silaturahmi. Kita nih informasi itu. Makanya kalau ditanya kagak nyautin, pantas aja, wajar. Orang belum pernah ke sono.
Yataraqqa ilaihil abdu hatta yamuta. Yang naik kepada makom oleh si hamba sampai mati. Nih untuk naikin makom. Kalau selama ini level kita masih membleh aja. Jadi orang baik udah lama tapi belum naik-naik. Nah, karena kita mengabaikan tobat. Ini mengabaikan tobat, makanya dikasih paham dulu nih. Kalau udah paham, terserah jamaah. Hatta yamuta, lakukan tobat sampai mati. Sampai mati jalanin. Nanti ada tahapan-tahapannya. Fakama anna man la arda lahu la binaan lahu. Maka seolah-olah sesungguhnya orang yang tanpa bumi baginya tanpa bangunan. Orang kalau nggak punya tanah mana bisa ngebangun? Kudu punya tanah dulu baru bangunan bisa dibangun. Ini mah tanah kagak punya pengen ngebangun bisa nggak? Ya nggak bisa. Sampai ulama ngasih contoh biar paham bahwa tobat itu betul-betul sebagai landasan. Itu. Jadi kalau nggak ada tobat nggak bisa. Kan sementara ini kita nih merasa hebatnya tahajud, merasa hebatnya hajat. Itu. Ternyata menurut satu versi Syekh Abu Ishaq bilang, waduh, malu tahajud, malu hajat kalau tobatnya belum diselesaikan. Sampai kapan tuh? Sampai mati. Jadi kita kalau Bapak kalau malam mau hajat, mau tahajud, tobat dulu. Sholat tobat dulu nanti dikasih tahu. Ada tuntunannya. Jadi sampai mati. Jangan nanti gini, kalau surah nyampe di makom, berhenti tobatnya. Salah. Terusin biar makomnya udah naik juga, tobatnya dilanjutkan. Kadzalika man la taubata lahu fala hala lahu wala maqama. Begitu juga orang yang tanpa tobat baginya maka tidak punya hal baginya dan tidak ada makom. Nih ngomong-ngomong nih makom apa nih? Apa makom sama kuburan? Di sini ada makom nggak di sini? Ada kuburan ditanyain. Makom itu bukan kuburan. Level orang beda-beda Pak. Ada anak yang nurut sama orang tuanya. Tapi nggak bisa ngasih apa-apa. Nggak pernah ngomel-ngomel, nggak pernah marah-marah kalau disuruh, nggak pernah ngelawan. Jalanin aja udah. Tapi nggak pernah ngasih apa-apa, nggak bisa. Ada anak yang ngasih melulu, tapi mulutnya cerewet bener. Ngomelin juga berani sama orang tuanya. Makomnya beda. Beda-beda tuh maksudnya betul levelnya orang beda-beda. Kalau dibilang akhlak boleh juga. Jadi level makom itu sesudah melakukan tobat. Pertanyaannya nih jamaah. Tuh. Nanti Pak yang ngejalanin tobat itu urusan bapak-bapak sama Allah. Kita mau dikasih kelebihan sama Allah, terserah urusan apa. Mau dikasih kita nanti ada keistimewaan dari Allah, itu urusan bapak-bapak sama Allah. Tergantung kitanya ngejalanin tobatnya sejauh mana, istiqomah apa kagak, keikhlasannya juga sejauh mana. Nah itulah nanti yang nganter kita dapat kelebihan apa dari Allah. Sebenarnya ini pintunya pintu tinggi nih sebenarnya masalah taubat. Wa min kalamihim setengah daripada ucapan para sufi.
Man ahkama maqama taubatihi hafizallahu ta'ala min sa'iri syawaibi allati fil a'mali. Barang siapa yang mengukuhkan istiqamah, senantiasa, stabil, apalagi itu bahasanya itu, continue, apalagi itu, masih ada nggak bahasanya? Kemayoran banyak ahli bahasa di sini. Konsisten, apalagi? Terus menerus. Ya istiqomah bahasa Arab. Ayo apa lagi? Ayo bantuin. Apa ya? Ya, kelanjutan langgeng juga bisa. Banyak bahasanya. Tapi mu'alim pakai di sini mengukuhkan. Kukuh itu tekad, Pak. Meriang, jalanin. Sakit, jalanin. Lagi pusing nih, jalanin. Orang kan kalau nggak punya duit lemes nggak? Jalanin tetap tobat, nggak ngaruh tuh sama gitu-gituan. Itu namanya kukuh. Kalau orang Sunda bilang kekeh, itu patekadan, tekadnya kuat. Sakit, oke. Lagi puyeng, oke. Padahal lagi susah, nggak jadi halangan. La mamnu'un lahu, nggak jadi permasalahan. Dijalanin aja udah. Ini makomnya, Pak. Barang siapa yang mengukuhkan, tuh, tekadnya kuat, maqama taubatihi, di makom taubatnya, Pak. Makom taubat luar biasa. Hafizallahu ta'ala, pasti Allah pelihara, pasti Allah jaga. Siapa yang mengukuhkan, siapa yang tekad sampai mati dijalanin tuh taubat, itu orang dipelihara. Kalau ngomong dipelihara, umum udah segala-galanya dipelihara. Mau imannya ke, mau Islamnya ke, matinya husnul khotimah, masuk tuh, Pak. Gitu. Ini kerjaannya malam, ntar penjelasan tata caranya. Dipelihara oleh Allah min sa'ili syawaibi allati fil a'mali, daripada berbagai percampuran-percampuran dalam urusan amal. Jadi nanti kalau amalnya nih nggak belok-belok, tidak karena dunia, tidak karena imbalan, lurus nanti amalnya. Dididik, Pak, nanti sama Allah. Ntar saudara ngerasain sendiri, ntar dibimbing sama Allah nanti. Kalau nggak bener nih amalnya nih, ntar sama Allah dituntun. Enak nggak? Enak. Kan masing-masing punya Allah nggak? Masing-masing punya Allah nggak? Punya. Tuhannya masing-masing akan membimbing. Kalau sholat wajib kagak disebutin ya faedahnya. Sholat subuh gini, malah sholat subuh yang diterangin. Sholat zuhur justru pada jamaah. Kalau yang sunat aja sebegini hebatnya, gimana yang wajib? Jadi yang wajib tuh nggak usah kudu diceritain lagi masalah keajaibannya, kehebatannya, keunggulannya. Kalau sang sunat aja udah dikasih tahu, bagaimana yang wajib itu. Nah ini satu penjabaran. Nanti kita baru masuk sekarang tobat mingguan. Ini udah 30 tahun nih, udah mau hancur tuh kita juga. Udah pada lesu tuh, lemes tuh. Kuningnya udah lain. Nah ini juga udah lama nih, 20 tahunan kali saya dikasih. Udah pada begini tuh. Makanya itu di fotokopi. Biar kita abadikan, Pak. Orang alim kan begini nih. Udah meninggal malah kaya. Karena ilmunya
dimanfaati terus. Makanya warisan ilmu tambah kaya nggak habis-habis. Lagi karena Allahnya tinggi, nggak ngarepin apa-apa. Cuman kan ini kan fotokopiannya kan ada biayanya. Kalau nggak pakai biaya kagak nyampe ke sini. Mesti diurusin, dilaminating, diapain. Nah, kalau saya kan madep ke sana Pak nih, belah kanan bawah. Di situ lihat belah kanan yang bawah. Yang lainnya kan ini pengambilan dari kitab ini, kitab ini. Kita ngambil langsung. Saya belah kanan. Di situ berarti kalau madep ke sini belah kiri. Ada situ. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a aqiba salamihi minal jum'ati qabla an yasniya rijlahu wa qabla an yatakallama al-fatihata wal ikhlasa wal mu'awwidhatain sab'an ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara wa u'tiya min al-ajri bi'adadi man amana billahi wa rasulihi wa hufidha lahu dinuhu wa dunyahu wa ahluhu wa waladuhu aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa sesudah salamnya ini salamnya orang yang sholat daripada Jumat. Jadi hari Jumat bukan hanya sekedar sayyidul ayyam, memang keajaibannya banyak, kelebihannya banyak, kerjaannya sepele, saking ringannya orang jarang yang kerjain. Itu alasannya sih memang ya hadisnya dhaif. Kalau istighfar habis sholat wajib itu memang sahih hadisnya. Kalau yang ini memang ada yang mempermasalahkan. Cuman guru kita ngerujuk ke kitab Lubabul Hadis yang dikarang oleh Imam Al-Hafiz As-Suyuti. Memang hadisnya dhaif, disyarahkan oleh Syekh Nawawi, namanya Tangkihul Qaul. Itu hadis dhaif semuanya. Tapi di tengah dikomentari sama Syekh Nawawi, hati-hati jangan nyela hadis dhaif, walat. Nggak percaya buka aja di situ. Jangan main-main, karena untuk fadhailul amal sah-sah saja. Supaya ada motivasi, supaya semangat ibadah. Karena kita PAUD TK, jadi apa-apa kudu dikasih hadiah. Kalau dikasih hadiah semangat nggak? Semangat. Kalau nggak dikasih hadiah membleh aja. Namanya juga orang syariat. Ya termasuk saya ke sini. Kalau orang-orang level tinggi nggak perlu hadiah. Sudah tidak bicara pahala, sudah tidak bicara surga, terserah Allah. Itu level tinggi. Kita nggak bisa apa begitu. Nih kalau kagak diojok-ojokin sama pahala gini hari mau duduk nggak? 1000 rakaat dapat. Ada di taman surga 60 tahun kita udah dapat pahalanya. Kata tukang ahli-ahli hakikat, ada tukang ngitung pahala ya. Yo, kita sih emang di situ mainnya. Jelek nggak? Enggak jelek, bagus sudah. Kalau nggak ada gini-ginian, pada kabur orang kemana mau di masjid. Qabla ayyasniya rijlahu, ini tata caranya nih. Sebelum kakinya dirobah. Ini Pak hadisnya nih. Makanya ada saran dari guru-guru, kalau habis sholat jangan buru-buru bersila, apalagi ngelonjor. Baru assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum bersila aja.
Jangan bersila dulu. Tahan. Qabla ayasnya rijlahu. Kenapa nih pada bengong aja nih? Biasa bersila kali nih. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tahan Pak. Jangan buru-buru dirobah kakinya. Ini pesan Rasul. Terus gimana? Ya duduk aja dulu posisi at-tahiyat. Sesudah salam pun adukan seluruh permasalahan kepada Allah. Karena sesudah assalamualaikum masih ada kesempatan kita dekat dengan Allah. Kerahkan semuanya, adukan semuanya kepada Allah. Syaratnya itu dia, habis sholat jangan dirobah dulu. Jangan bersila dulu. Wa qabla ayyatakallama, jangan ngobrol. Baru juga assalamualaikum nanya, Mas, sampean baru nyampe di kampung kapan? Ya. Habis sholat malah ngobrol. Itu hijab langsung Pak. Kalau kakinya langsung berubah, ketunda ngobrol, jauh Allah dari kita. Maksudnya jauh di situ hijabnya, langsung dihijab kita. Kalau ngomong-ngomong jauh kan materi nanti. Langsung jauh, Masya Allah, rugi. Banyak butuh kita sama Allah. Tapi Allah sudah menjauh. Maksudnya sudah terhijab lagi. Nah, balik lagi sekarang nih. Sholat Jumat. Habis assalamualaikum, kakinya jangan dirobah dulu, jangan bersila dulu. Baca apa? Di sini nggak disebut istighfar, Pak. Fatihah 7, Kulhu 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Coba, ini pada bisa nggak nih 4 surat nih? Fatihah, Kulhu, Falaq, An-Nas. Apa nggak? Ini yang ramah emak-emak. Bapak-bapak usuk nih pada tidur mulu. Gacoan Pak. Jangan main-main itu Fatihah, Kulhu, Falaq, An-Nas. Itu luar biasa. Cuman kita nggak tahu cara penggunaannya. Barang siapa yang baca Fatihah, Ikhlas, Mu'awwidzatain 7 kali sesudah sholat Jumat. Syaratnya jangan kakinya bersila, jangan ngomong. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Diampunkan dosa yang terdahulu dan terkemudian. Coba, ada ibadah murah meriah tapi luar biasa. Dosa yang duluan yang belakangan udah dihapus saja Allah tiap hari Jumat. Ini namanya tobat mingguan. Kurang apa Rasul Pak? Sudah memberikan kemudahan. Apakah Anda masih ragu kepada Allah? Bahwa orang-orang yang taat kepada Allah, sekalipun taatnya asal-asalan, berhak ke surganya, masih ragu apa? Nggak boleh ragu-ragu. Karena Rasulullah nggak suka Pak. Nabi tuh nggak suka selamat sendirian, nggak mau ke surga sendirian, kagak mau. Umatku harus masuk semua. Itu akhlak Nabi Pak. Kita juga jangan selamat sendirian aja. Doain biar pada selamat semuanya. Nggak boleh ngomong begini, ya Allah masukin surga saya. Orang lain neraka ngapain dah. Kacau. Itu Nabi begitu nggak? Kagak. Maksudnya di sini ketua masjid ngasih tahu, Pak, yang malas ibadah duduk kayak bareng. Cuman Fatihah 7, Kulhu 7, Falaq 7, Anas 7. Seminggu sekali duduk, jangan buru-buru pulang aja. Ini sholat Jumat datang belakangan, pulang duluan. Di sono, di sini mah kagak beda.
Tahu? Ada nggak orangnya di sini? Datangnya belakangan, pulang di pintu duduknya juga assalamualaikum, kabur langsung. Nggak ngerti nyari keuntungan. Ya tapi emang risiko Pak. Jadi orang bodoh ya begitu. Risiko. Salah sendiri. Diajak ngaji kagak mau. Diajak nyari ilmu kagak mau. Alasannya ada aja. Matanya rabun. Giliran ke mall aja. Jelas matanya. Hilang rabunnya. Ada ini ngaji. Kong ngaji kong. Lagi naik nih asam urat. Ada aja. Padahal ilmu Pak udah dapat buat dia sendiri, mau buat siapa? Bukan cuman itu. Diberikan pahala sebilangan orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Nabi nggak ngasih tahu nominalnya Pak. Saking besar pahalanya. Habis sholat Jumat, jangan bersila dulu, jangan ngobrol dulu. Fatihah 7, kulhu 7, palak 7, anas 7. Itu kelas-kelas ringan Pak. Udah abongan, kulhu kagak bisa. Sejumlah orang beriman kepada Allah. Siapa yang bisa ngitung? Nggak bisa ngitung. Sejumlah orang beriman kepada Rasulullah juga nggak bisa ngitung. Itu pahalanya masih kurang apa itu? Promosi Rasul. Nggak cukup di situ, ada 3 keistimewaannya. Dipelihara agamanya, dipelihara dunianya, bisnisnya, hartanya, rumahnya, kekayaannya, semua anaknya, istrinya, cucunya dijaga semua. Dari Jumat yang ini ke Jumat berikutnya. Coba. Tinggal keyakinan kita ame Allah. Yakin apa kagak? Itu. Ya. Ada juga. Kurang yakin. Kurang yakin. Kalau kurang yakin repot. Giliran makan. Nih. Habis makan. Kalau makan yakin nggak apa kenyang? Kalau habis makan nih kenyang, yakin nggak? Itu. Kalau urusan gagaras gampang. Tapi kalau gini-ginian nih, Bapak yakin nggak dijaga sama Allah? Tahu. Susah. Susah. Kurang yakin. 3 Pak. Dosa duluan belakangan diampuni. Diberi pahala sejumlah orang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Dijaga dirinya, hartanya, semua kekayaannya, anak istrinya, cucu dijaga semuanya. 3 keistimewaannya. Ini duduk masih jangan berubah. Ya, jangan ngobrol dulu. Nah, baru di sini faidatun. Lihat ke bawahnya lagi, Pak. Kalau mu'alim ngomong faidah, begini pahamnya. Bahasa Arabnya susah Pak. Bahasa kita nyanyinya gampang dah. Gali sumur nemu emas. Gampang memahaminya. Ya Allah, pakai bahasa Arab definisinya susah bener. Kita pakai yang ini aja udah. Faidah itu apa? Gali sumur nemu emas. Tuh. Tujuannya nyari air. Tapi nemu, berarti kan 2 keuntungannya. Air dapat, emas nggak disengaja Pak. Coba gali sumur nemu emas, ambil nggak? Ambil. Jawabannya kagak rame nih. Gali sumur nemu emas, ambil nggak? Kalau nggak diambil, kira-kira orangnya apa? Canggih Pak tuh. Bahasa Arabnya nggak bakal paham. Itu namanya faidah. Ada lagi. Nemu gali sumur, nemu ular. Faidah apa ini? Ini musibah ini. Musibah.
Guru Pak ya, luar biasa ilmunya. Memang ahli luar biasa. Saya kan ngaji juga anak bawang saya. Anak bawangnya. Itu anak bawang nggak? Anak bawang salah juga nggak diomelin. Namanya juga anak bawang. Bukan yang ngerendah-rendahin, memang beneran. Cuman demen aja ngaji dulu. Nggak kepengen saya jadi ustadz, saya juga nggak tahu bakal begini. Bener. Nyampe ke Kemayoran. Perasaan nggak punya cita-cita, saya kagak. Nyampe ke Saban ke sini nggak ada rencana nggak. Ngaji aja. Berkata Sayyidi Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ini yang ngarang kitab Mizanul Kubra. Barang siapa mengekalkan membaca 2 bait di bawah ini pada tiap-tiap hari Jumat, niscaya mati di dalam Islam tiada syak lagi. Yaitu dibaca 5 kali setiap sesudah sembahyang Jumat. Maka seyogyanya bagi orang yang suka beramal bahwa ia amalkan ini keuntungan besar. Ini Pak nih. Matinya Islam. Husnul khatimah. Murah meriah Pak. Coba. Hataman Quran berat. Ngapal Quran sampai gini hari kulhu mulai ngapal. Yang lain kan susah ibadah. Ini murah meriah habis sholat Jumat. Nah kalau ini boleh bersila. Udah habis nih karena yang kakinya jangan dirubah, jangan ngomong yang ini nih. Yang Fatihah 7, kulhu 7, Falak 7, Anas 7, yang itu. Yang ini udah bersila, udah berubah. Mana 2 baitnya pada apal? Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. 5 kali. Lanjutin tuh habis Fatihah 7, Kulhu 7, Falak 7, Anas 7, lanjut ke sini. Matinya Islam husnul khatimah. Ini kan Pak terakhir di sini. Matinya husnul khatimah. Nah, ini satu tuntunan. Kan gampang Pak, ibadahnya murah meriah, kagak berat. Asal mau duduk aja tiap habis sholat Jumat. Mana udah kelewat nih kemarin Jumatnya. Kira-kira seminggu lagi lupa nggak nih? Nah, baru tata caranya Pak nanti apa pakai komando. Bacanya nanti apa mau masing-masing. Ya, nanti kita kompromi sama ketua masjid. Ya, kalau masalah khatib tergantung tuan rumah. Bilang aja Pak Kiai nanti ada musabaat nih. Kalau yang suka ngaji Pak dibilang semua sahabat ngerti. Tapi kalau khatibnya kagak pernah ngaji. Orang Kemayoran bilang merebut lagi yang ngomong. Pakai ntar ada musabaat. Apaan musabaat? Malah nanyain. Ada juga yang nggak ngerti. Itu musabaat. Makanya ini sekarang lagi dikembangkan. Karena ini udah 20 tahun. Hampir hilang masjid-masjid baca musabaat. Padahal kan luar biasa. Kalau khatibnya kagak mau nanti jangan dikasih amplop. Gampang urusannya. Mana lah? Sono. Bohong tuh sih bercanda aja, ntar bener. Terus ini satu petak lagi di bawah nih belah kanan sekarang di situ. Bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Man shalla alayya yaumal jumu'ati 80 marratan, ghufirat lahu dhunubu 80 sanatan." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Barang siapa yang bersolawat kepadaku di hari Jumat 80 kali, maka diampuni dosanya 80 tahun. Waktu saya ngaji nih dicontohin nih sholawatnya Umi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kan sholli jadi wasallim. Kalau sholat wasallam. Kan tadi itu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Karena wa shalla jadi wasallam. Kalau wasolli wasallim, ngikutin ke atas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. 80 kali. 80 kali banyak apa dikit, Mak? Dikit. 80 tahun dosa diampunin. Tinggal teknis nih Pak nih, kalau mau sholat Jumat jangan udah azan baru nyampe. Mau baca apaan? Jam 11 nih udah pada berangkat. Udah di masjid. Nggak bisa baca Quran, baca sholawat aja. Sholawat juga kagak bisa. Wingkem doang di masjid. Banget kan? Sholawat paling gampang sholawat Pak. 80 kali. Setengah jam seneng. Bacanya yang benar aja bacanya. Jangan kayak tahun. Buruh doang. 80 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. 80 kali. Ini sini teknisnya masuk masjid jam 11 udah ada. Nggak usah dikasih tahu lagi bahwa Bapak sholat Jumat jam 12 kurang sekian. Sekarang udah setengah 12. Pada datang. Diteriakin. Nggak usah diteriakin. Udah datang aja udah. Karena punya tugas baca sholawat 80 kali. Sekali Jumat 80 tahun. Di sini yang paling tua mana nih? Ada nggak yang umur 80 tahun di sini? Tuh. Mana orangnya? Dosanya banyak nggak? Sekali baca 80 tahun hilang. Jumat besok 160 tahun. Jumat besoknya lagi 240 tahun. Bonusnya udah banyak udah. Jangan nyepelein Pak. Emang ada tuh ibadah begitu? Ya, ente dikasih tahu ibadah model begini masih protes aja udah. Ahli ibadah bukan. Hebat di bidang ibadah bukan. Dikirana ada yang murah meriah begini masih protes aja. Mau nyari yang mana lagi? Bonus hilang Pak semuanya. Masya Allah. Nanti nih kalau dosanya sudah habis semuanya kan aman. Enak Pak. Ya, baca sholawat 80 kali. 80 tahun dosa diampunin. Karena surga bukan hanya milik ustadz. Surga bukan hanya milik kiai. Apalagi yang nanya sama gus gitu. Bukan. Hatta zuriyah bukan milik dia. Semua umat Rasulullah berhak masuk surga. Di sini nggak bisa bangga-banggaan. Mau kiai kayak mau ustadz kayak sama semuanya. Ini makanya Rasul mamerin nih gini-ginian nih yang murah meriah. Itu. Jadi Nabi Pak sedih Rasul kalau umatnya masuk neraka.
Itu dia nggak kayak tadi, udah yang lain ke neraka biarin deh, saya aja ke surga. Itu bukan umat Nabi Muhammad. Nah, tinggal pelaksanaan nih Pak nih sekarang, pelaksanaannya mau diberjamaahkan, kompromi sama ketua masjid. Itu apa yang mau masing-masing terserah. Yang penting kakinya jangan dirobah dulu. Betapa besarnya faedahnya. Abadikan ini ilmu. Jangan sampai nanti 20 tahun ke depan hilang. Bisa jadi generasinya kan tahu sendiri. Saudara mimpi nggak kita bakal masuk ke zaman serba digital? Dulu punya ini nggak? Kita nanti bakal ke sini nih. Nggak ada. Tahu-tahu makanya kaget kan kita sekarang masuk dunia serba digital. Teknologi canggih sekarang masuk. Kaget kita ngadepinnya. Nah 20 tahun lagi nanti ke depan anak cucu kita hilangin ilmu nih. Bagaimana? Abadikan ini ilmu, Pak ya. Nah ini para jamaah, tobat mingguan udah. Tobat harian Pak, biar semangat kalau habis sholat wajib baca istighfar. Cuman 3 kali. Jadi inisiatif ulama-ulama habis sholat wajib istighfar cuma 3 kali. Itu juga masih kelamaan. Istighfar. Terserah, segat istighfar kan banyak Pak. Ada yang sayyidul istighfar. Ada yang istighfarnya orang torekat. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Itu istighfarnya orang torekat. Astaghfirullahal ghafurur rahim. 70 kali tuh kalau orang torekat. Mau masuk wiridan itu dulu. Hampir semua torekat istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terserah mau pakai yang mana. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Melibatkan orang tua jadi kekasih Allah. Terserah yang mana aja maunya. Yang penting semangat baca istighfar. Jangan imamnya mau teriak-teriak baca istighfar. Ini jamaahnya nuruk aja nih. Apa khusyuk apa tahu. Matonya mingkem mau baca apa-apa dia baca. Imamnya udah teriak-teriak baca. Sekarang udah tahu 5 kali 3 15 istighfar tiap habis sholat. Dosa seabrek-abrek. Pengen masuk surga. Istighfar aja 15. Masih hitungan. Itu harian. Naik lagi Pak. Sholat sunat taubat. Habis sholat isya. Ba'diyah isya. Langsung aja. Sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat cuma 2 rakaat Pak. Usolli sunatan taubat rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala Allahu akbar. Habis Fatihah qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat pertama, rakaat keduanya qul huwallahu ahad. Tuh. Ini gampang-gampang aja deh, yassir wala tu'assir. Jangan yang susah-susah, jangan. Yang gampang yang ditinggalin melulu. Gimana yang susah? Salat taubat habis waladolin Yasin. Rakaat keduanya Kahfi. Ngerjain kagak pada ngelamun diketek. Aduh, panjang-panjang amat sih. Kulnya sama kulu. Itu inisiatif para ulama, Pak. Udah jangan yang susah-susah. Kuliah aja mau kulu habis sholat tobat. Udah mau tidur mau apa terserah. Ada nggak zikir-zikirnya? Kalau saya dapat nggak ada. Udah selesai. Yang penting rutin Pak sampai mati sholat sunat tobat. Nanti dikasih keistimewaan, dikasih kelebihan. Allah nanti urusannya. Terserah jamaah, ame Allah. Itu saya nggak mau ngutak-atik dari situ. Karena itu urusan saudara dengan Allah. Nanti kita dikasih kelebihan, dikasih keajaiban.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bisa melakukan taubat. Oh iya. Emang ada ibu-ibu emang? Bu? Berapa orang? Sekarang ini kan buat bapak-bapak nih. Dari tadi kan saya kagak ada ibu-ibu. Di sini ibu-ibu nih, Bu, dengerin. Ya. Ini kan namanya cabang. Cabang di antara pohon. Satu cabang di antara pohon yang disebut pohon gini buat perempuan nih. Perempuan status seorang istri paling pokok taat kepada suami, sholat wajib, puasa wajib. Ini dulu nih. Kalau nggak ada pohon, cabang ada nggak? Nggak bisa. Taat kepada suami, sholat wajib, sholat sunat. Jadi perempuan paling gampang cuma 3. Laki-laki tugasnya banyak. Taat kepada suami, sholat wajib, puasa wajib. Ini aja 3 nih kerjain. Nah kalau pengen ada tambahannya ini, saya kasih tahu. Tapi intinya dulu nih, bapak-bapak nih jangan merasa dimenangin ya ngomong begini deh. Gua bilang juga apa lo? Taat gue. Ngerasa dimenangin lagi. Bukan ngerasa dimenangin, bukan, emang ini asli di sini. Ya. Itu dulu pegang. Bu, kalau kagak ada pohon, mungkinkah ada cabang? Enggak. Ini paling ini intinya dulu. Ibu kalau mau ngerjain ini, habis sholat Jumat. Nanti sholat zuhur kan di rumah. Habis sholat zuhur, ini baca. Fatihah 7, Ikhlas 7, Falak 7, Anas 7. Dibaca sesudah sholat zuhur. Habis sholat asar bisa nggak? Hari Jumat di waktu asar sudah habis. Udah nggak ada. Adanya di waktu zuhur. Itu caranya nih. Sama kayak tadi, kakinya jangan dirobah dulu, jangan ngobrol dulu. Dapat nggak? Dapat. Ini kan bukan buat laki-laki doang ini. Asal sholat zuhur di waktu zuhur bacanya ini namanya musabbahat. Kalau sholawatnya nanti sama ilah-ilah seluruh ala, lanjutin ke sini ngerjainnya. Baru yang sholawatnya nih ibu mau ngerjain jam 10 terserah. Sambil nungguin sholat Jumat, sholat zuhur. Ibu-ibu kalau ditanya, ibu-ibu wajib nggak sholat Jumat? Wajib. Cuman wajibnya ala takhyir, milih. Mau milih zuhur, mau milih Jumat. Tuh ibu-ibu. Tapi ulama nulungin. Udah ibu-ibu dipilihin sama ulama. Sholat zuhur aja. Karena kalau perempuan sholat zuhur, double pahalanya. Yang masak di rumah ada. Suami pulang sholat Jumat bikinin kopi, ada air panas. Coba kalau bininya sholat Jumat, yang masak kagak ada. Air panas, masak dulu. Anaknya nyemplung ke got, nggak ada ngurusin. Coba. Itu ulama jauh, Pak. Gedean perempuan sholat zuhur. Karena pahalanya double. Suami pulang sholat Jumat, lapar mau makan, udah dihidangin. Itu double pahalanya itu. Jadi ngurusin suami dapat, kewajiban ame Allah juga dapat juga. Nah ini buat ibu-ibu nanti jam 10 bisa ngerjain sholawatnya tuh. Sholat ummi. Apa lagi yang mau ditanyain? Kalau sholat tobat malamnya, ya kompromi aja sama suami. Bang, mau ngerjain sholat tobat nih, izin dulu, memang kudu izin dulu kalau perempuan. Kalau nggak izin takutnya suaminya ada butuh. Ini lakinya nih ada butuh sama bini nih.
Asal dilihat bininya lagi nungging. Lagi sujud melulu. Asal dilihat lagi sholat lagi. Kesel lakinya nih sholat mulu. Ada pahalanya nggak nih? Nggak ada pahalanya. Karena suaminya kesel. Orang ada perlu sama bini. Sholat lagi bininya. Nah itu kudu izin dulu. Memang perempuan seperti itu. Sekalipun begitu Pak, maafkan istri oleh suami. Kasihan perempuan kalau nggak dimaafin. Jangan judes jadi laki, jangan. Neraka lu. Dikit-dikit neraka mulu lu. Walat lu sama gue. Tuh si laki apaan begitu? Dikit-dikit neraka, dikit-dikit kualat. Nggak boleh. Maafin istri, ada kekurangan, ada kesalahan. Harap maafin. Ke neraka kasihan Pak, udah capek ngurusin kita. Udah. Apa lagi? Cukup ya.